Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Venesia Rafina dari kelas 2E, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti, SS, MPD. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasikan sebuah novel karya Reza Dwi yang berjudul Origami Ara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, novel Origami Ara ini ditulis oleh Reza Dwi dan diterbitkan pada cetakan pertama pada bulan Oktober tahun 2016 yang diterbitkan oleh sebuah penerbit PT Alex Media Komputindo dengan tebal buku sekitar 320 halaman. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Ayarana Dianur atau kerap disapa Ara yang memiliki hobi melipat kertas dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun juga dengan menggunakan media kertas apapun. Dari hobinya ini menjadikan cara Ara untuk mendekati dan menyampaikan perasaannya kepada Fardi Utama yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Fardi Utama yaitu kerap disapa Dio, seorang kakak tingkatnya di jurusan matematika, sekaligus tetangganya sendiri. Dan hari Senin adalah jadwal Ara untuk mengirimkan origaminya kepada Dio. Dio yang menerima surat tersebut nampak bingung dan aneh karena suratnya tidak ada nama pengirimnya, juga di dalam surat ini berisi puisi yang mewakilkan sebuah perasaan untuknya. Dan Dio alih-alih hanya menganggap ini hanyalah surat cinta untuknya yang dikirimkan setiap hari Senin. Setiap surat yang Dio dapat, ia selalu membacanya, yang kemudian ia melipat kembali dengan rapi origami tersebut, lalu ia simpan ke dalam lacinya. Selain itu, Ara juga giat sekali untuk mencari perhatian kepada Dio. Walaupun Ara tahu bahwa Dio tidak menyukai tipe perempuan seperti Ara yang belak-belakan, yang manja, dan juga merepotkan, namun Ara tetap berusaha agar Dio menaruh perhatian kepadanya. Dengan sikap Dio yang dingin dan juga pendiam, kerap kali Dio secara terang-terangan menunjukkan sikap perisihnya kepada Ara yang selalu ingin berdekatan dengan Dio atau manja terhadapnya. Namun ada satu hal yang tidak Ara ketahui, bahwa Dio yang memang tidak pandai untuk menyampaikan perasaan sebenarnya, kerap kali Dio menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan hatinya tersebut ini. Nah, sifat ini berbeda dengan adiknya sendiri, yaitu Fardian Tama atau Ian, yang seringkali menjahili dan mengganggu Ara, serta ia selalu bersedia jika Ara meminta bantuan kepadanya kalau Ara merasa kesulitan terhadap dirinya sendiri. Dio, seorang lelaki dewasa, dingin dan juga pendiam ini, berbeda dengan Ian yang cerewet, bawel, dan juga belak-belakan seperti Ara. Hubungan Dio dan Ian tidak terlalu dekat walaupun perbedaan umur mereka hanya terpaut 1 tahun. Dan tidak disangka bahwa Ian menyukai Ara secara diam-diam seperti apa yang Ara lakukan kepada Dio. Dan setelah mengetahui fakta bahwa Ara menyukai Dio, Ian sangat jengkel dan tidak menyukai hal tersebut. Karena Ara menyukai Dio, yaitu kakaknya sendiri, yang bahkan Dio tidak memperdulikan perasaan orang lain terhadapnya. Dan malah itu membuat Ara semakin menyakiti perasaannya sendiri. Hubungan kakak dan adik ini semakin merenggang ketika masing-masing dari mereka telah mengetahui perasaan mereka yang tertuju pada satu gadis, yaitu Ara. Konflik mulai muncul ketika 3 tokoh utama ini dihadapkan kepada pilihan hati mereka masing-masing. Ada Ara yang dihadapkan kepada pilihan hidupnya ke depan ingin menjadi apa, karena Ara memilih jurusan yang semata-mata karena ia mengikuti dan mencintai Dio agar ia selalu bisa dekat dengan Dio. Dan ia berpikir bahwa toh kalau ia merasa kesulitan, ia hanya tinggal bertanya dengan Dio. Dan ada Ian yang selalu iri kepada Dio karena
Dio selalu unggul dalam bidang apapun dibanding Ian. Dan juga ada Dio yang selalu berpikir bahwa ia adalah seorang kakak dan ia harus menjadi contoh untuk keluarganya, ia harus menjadi contoh untuk adiknya, dan ia tidak pernah bercerita tentang apapun, menceritakan semuanya tentang keluh kesahnya yang membuat ia menjadi beban hidupnya sendiri. Dan ketika itu, Ara pun mulai berhenti untuk mengirimkan semua origaminya kepada Dio. Dan pada suatu hari, Dio yang dihadapkan dengan Ara menyatakan semua perasaannya kepada Ara. Ara yang semakin bingung dengan perasaannya itu, mengapa hal ini harus terjadi di akhir-akhir ini, karena Ara sudah mulai melupakan Dio. Dio tidak meminta Ara untuk memilihnya, namun Dio meminta Ara untuk selalu ada di sampingnya. Namun Ara berkata bahwa ia memang selalu ada di sampingnya, namun Dio tidak pernah menyadari hal tersebut. Dan Ara sendiri juga sudah mengetahui perasaan Ian yang sebenarnya untuknya. Jadi untuk kali ini Ara memilih Ian untuk dirinya sendiri. Dari peristiwa yang telah terjadi tersebut, Dio menceritakan semuanya kepada Ian terhadap apa yang telah ia bicarakan kepada Ara dan apa yang telah Ara bicarakan kepada Dio. Dio telah memilih untuk mengalah kepada Ian, dan Ara pun telah jujur kepada Dio bahwa ia telah melupakannya dan ia akan melanjutkan hidupnya lagi dan akan memilih Ian sebagai pengganti Dio. Dan hubungan mereka menjadi hangat kembali. Tema yang dipakai dalam cerita di dalam novel ini yaitu mengusung tema persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan juga tidak luput dari percintaan. Alur yang dipakai ini adalah alur maju. Tokoh dan penokohan ini yang pertama ada dari tokoh utama yaitu Ara. Diceritakan ia memiliki karakter yang cerewet, bawel, belak-belakan, dan juga manja. Yang kedua ada Dio. Dio ini memiliki sifat yang pendiam, perfeksionis, cerdas, dan juga dingin. Dan yang ketiga ada Ian, yang hampir sama memiliki sifat seperti Ara, namun Ian lebih jahil, jenaka, dan sama seperti Dio yang cerdas. Ada Ibu Nadi atau ibunya Ara, yang memiliki sifat ceria, pengertian, dan lemah lembut. Ada Ayah Tama, yaitu ayah Ian dan Dio, seseorang yang perfeksionis dan jenaka. Dan yang terakhir ada Ibu Tama atau ibu dari Ian dan Dio, yang memiliki sifat lemah lembut dan suka membanding-bandingkan anak-anaknya. Latar yang dipakai ini ada latar waktu, tempat, dan juga latar sosial. Latar tempatnya di sini ada di Bandung, lalu di rumah Ara, kamar Ara, di kampus, halaman rumah Dio, kamar Dio, kantin kampus, tribun, lapangan basket, dan juga di taman. Nah, latar waktunya di sini itu ada pagi hari, siang hari, senja, dan juga larut malam. Dan latar sosialnya ini, para tokoh diceritakan dengan keluarga yang memiliki status sosial yang menengah ke atas. Nah, amanat atau moral yang bisa diambil dari novel ini yaitu tentang menghargai seseorang, dimana hargailah seseorang tersebut ketika masih ada di dekat kita. Memang sah-sah saja ketika kita tidak memperdulikan perasaan itu, namun jangan sampai sikap kita menyakiti orang tersebut, dan sikap orang tersebut akan menjadi bumerang sendiri bagi kita yang jika orang tersebut sudah tidak memperdulikan kita. Juga tentang rasa kekeluargaan dan komunikasi keluarga agar tidak ada kesalahpahaman. Nah, banyak sekali nilai-nilai moral yang baik yang bisa kita ambil dari novel ini, tentang rasa kekeluargaan, juga tentang rasa tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mempertanggungjawabkan masa depan kita selanjutnya, juga tentang kegigihan untuk mencapai cita-cita kita. Kekeluargaan yang dimaksud di sini itu tentang komunikasi keluarga yang jangan sampai terputus agar tidak mengundang kesalahan
tentang rasa menghargai seseorang yang benar-benar mencintai kita. Buku ini memiliki keunggulan dan kelemahannya juga. Keunggulan dari buku ini itu si penulis menggambarkan tokoh utama yaitu Ara menyampaikan rasa cintanya dengan cara yang unik, yaitu dengan memberikan origami kepada Dio dengan puisi-puisi cintanya yang menyampaikan perasaannya ke Dio. Dan juga di sini karakter-karakter tokoh utamanya yang menyenangkan seperti Ian dan juga Ara. Juga porsi pada setiap tokohnya diceritakan dengan porsi yang pas masing-masing. Namun kelemahannya di sini adalah kurangnya penceritaan atau chemistry Ara dengan Ian, yang pada akhir cerita Ara memilih Ian dan bukan Dio. Dan juga di sini penulis berkali-kali menuliskan nama tokoh itu menggunakan nama lengkap dan bukan nama panggilan, yang membuat kita menjadi sulit untuk mengertinya. Saya cukup merekomendasikan teman-teman untuk membaca novel ini buat teman-teman yang emang suka banget ngebaca novel dengan genre romantis, yaitu tentang cinta-cinta remaja atau teen lead. Dan ini tuh novelnya cocok banget buat dibaca untuk ngejar suatu cita-cita juga, dan ngejar tentang laki-laki yang dingin. Mungkin cukup sekian. Saya mengapresiasikan novel ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.